Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnati dari STKIPN Indramayu, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang laporan pengenalan lapangan persekolahan atau yang biasa kita kenal dengan PLP1. Pada laporan ini ada beberapa instrumen yang sudah saya observasi di SDN 1 Bungko. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat slide berikutnya. Menurut Permenristek-Dikti Nomor 55 Tahun 2017, Pasal 1 Butir 8, PLP adalah proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Jadi bisa disimpulkan ya, bahwa PLP ini sangat penting untuk dilakukan oleh mahasiswa dengan tujuan untuk menyiapkan guru profesional pada jenjang program sarjana. Selanjutnya yaitu tujuan PLP. Secara umum, PLP bertujuan untuk membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional mahasiswa sebagai calon pendidik. Dan tujuan khususnya yaitu pengamatan kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kelola sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, pengamatan kegiatan seremonial formal, pengamatan kegiatan rutin sekolah, dan pengamatan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Selanjutnya yaitu ada manfaat PLP. Manfaat PLP ada dua, yaitu yang pertama bagi peserta, menambah pemahaman dan penghayatan tentang proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Lalu yang kedua, memperoleh pengalaman tentang cara berpikir dan bekerja secara interdisipliner sehingga dapat memahami adanya keterkaitan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan dengan kondisi nyata di sekolah. Lalu manfaat bagi sekolah yaitu memperoleh kesempatan untuk ikut dalam menyiapkan calon guru yang profesional dan mendapatkan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu, dan teknologi dalam merencanakan serta melaksanakan pengembangan sekolah. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1. Pelaksanaan PLP ini dilakukan di UPTD SDN 1 Bungko, di Jalan Ki Gede Bungko, RT 1 RW 2, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Indramayu. Sejarah singkat dari SD ini yaitu didirikan pada tahun 1958. Awalnya SD ini bertempat di sebelah masjid dan kantor desa Bungko. Dengan bertambahnya waktu, SD ini memiliki begitu banyak siswa dan membutuhkan ruang yang cukup luas sehingga SD ini berpindah tempat ke alamat Jalan Ki Gede Bungko, RT 1 RW 2, Kecamatan Kabetakan, Kabupaten Indramayu. Selanjutnya yaitu kurikulum bidang studi. Kurikulum sendiri merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dan pelaksanaan pendidikan. Kurikulum yang dipakai di SD ini yaitu kurikulum 2013 untuk kelas rendah dan kurikulum merdeka untuk kelas atas. Dan fasilitas di SDN ini yaitu ada gedung sekolah, ruang belajar, tempat ibadah, kamar mandi, ruang capsek, TU guru, dan lapangan. Selanjutnya yaitu instrumen pengamatan observasi sekolah. Yang pertama, pengamatan kultur sekolah. Yang kedua, pengamatan struktur organisasi dan tata kerja. Yang ketiga, pengamatan pengelolaan pendidikan. Yang keempat, pengamatan dan peraturan tata tertib sekolah. Yang kelima, pengamatan kegiatan seremonial di sekolah. Yang keenam, pengamatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, dan pengamatan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Pengamatan pertama yaitu tentang kultur sekolah dan poinnya yaitu kegiatan 3S, bersikap ramah dan santun, pelaksanaan ibadah bersama, pengkondisian awal, suasana kelas yang menyenangkan, anjuran menjaga 5K, upacara bendera, penggunaan seragam sekolah, pelaksanaan disiplin peserta didik, pelaksanaan disiplin guru, anjuran memanfaatkan waktu, dan tercipta suasana tenang dan nyaman untuk belajar. Dan untuk poin ini, SDN 1 Bungko sudah melaksanakannya.
Pengamatan yang kedua yaitu struktur organisasi dan tata kerja, dan poinnya yaitu ada visi dan misi sekolah, sosialisasi visi dan misi sekolah, bagan struktur organisasi sekolah, deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi sekolah, sosialisasi tata tertib sekolah, dan sarana dan prasarana. Semuanya sudah terlaksana terkecuali yaitu prasarana. Ada beberapa prasarana yang tidak ada di sekolah ini, seperti ruang perpustakaan, ruang laboratorium, tempat ibadah, dan kantin. Pengamatan yang ketiga yaitu pengelolaan pendidikan. Poinnya yang pertama, pengelolaan kesiswaan, pengelolaan kurikulum, pengelolaan personalia, pengelolaan keuangan, pengelolaan hubungan masyarakat dan sekolah, dan pengelolaan sarana dan prasarana. Ada beberapa dari pengelolaan pendidikan yang tidak ada pada SDN 1 Bungko. Pengamatan yang keempat yaitu peraturan dan tata tertib sekolah, dan poinnya adalah tata tertib sekolah, tata tertib kelas, tata tertib guru, tata tertib siswa, pemberian sanksi terhadap pelanggaran tata tertib, dan pendampingan pelaksanaan tata tertib. Dan pelaksanaan peraturan dan tata tertib sekolah di SDN 1 Bungko ini sudah terlaksana dengan baik. Selanjutnya yaitu pengamatan kegiatan seremonial di sekolah, dan poinnya yaitu mengikuti upacara, kelengkapan atribut sekolah, kehadiran saat upacara atau rapat, musyawarah mufakat dalam rapat, keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan, dan berpakaian sesuai kegiatan. Dan pada poin-poin ini SDN 1 Bungko sudah melaksanakannya dengan baik. Selanjutnya, pengamatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler, poinnya hampir cukup sama, yaitu tentang kegiatan, pelaksanaan, pembinaan, dan setiap guru menjadi pembina, dan setiap peserta didik mengikuti intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Dan pada pengamatan intrakurikuler ekstrakurikuler ini, SDN 1 Bungko sudah terlaksana. Pengamatan terakhir yaitu pengamatan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, dan poinnya yaitu pelaksanaan berbaris sebelum masuk kelas, pelaksanaan ketertiban siswa, pelaksanaan kebiasaan mencium tangan guru, praktik kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, dan praktik bekerja sama pada peserta didik. Kelima poin ini SDN 1 Bungko sudah melaksanakannya dengan baik. Dan yang terakhir yaitu temuan permasalahan selama observasi. Dan kami telah menemukan 5 temuan. Yang pertama, tidak adanya ruang perpustakaan, tidak adanya ruang atau tempat ibadah, tidak adanya ruang laboratorium, tidak adanya kantin, dan ada beberapa catatan papan informasi yang kurang lengkap. Dan dapat disimpulkan bahwa SDN 1 Bungko sudah melaksanakan semua instrumen yang telah kami observasi dengan baik, dan keterlaksanaannya juga sudah cukup baik. Sekian pemaparan dari hasil observasi penelitian di SDN 1 Bungko. Semoga dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru bagi kita semua. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.